Edisi kali ini kita akan membahas Picup dalam tanggal 7 Agustus. Dihususkan, segmen kali ini kita akan membahas Hati Sukirman alias Bokerman, ya kan? Bokerman ini selalu punya teka-teki. Siapakah dia? Siapakah junjungannya? Maka daripada itu ayo kita ngomongin Sukirman, ya kan? Eksklusif gitu loh. Tema Bokerman kali ini adalah idaman entuber. Pola pikir orang Indonesia itu mahal dan gak tercemar kebodohan, terutama pola pikir dari seorang beragama. Saya akan melakukan itu jika mereka di hadapan kita semua. Menginjak mulut-mulut busuk membela Picup itu adalah sedekah. Memuji dirinya sendiri. Begitu bangganya Anda jika disebut-sebut sebagai panutan entub. Bertindak dengan nafsu yang gak terkontrol itu gak ada nilainya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun pergerakan Anda besar dan terlihat membantu. Jadi kedepankanlah sifat-sifat yang penuh dengan hikmah. Loh, kok tidak terkontrol? Mempertahankan harta kita jika sampai bertarung itu kalau kita kalah dan mati itu namanya syahid. Nah, saya bisa menakar ilmu Anda yang ngakunya pecinta Ponzi itu justru dari kemarin. Kemarin kapan? Yaitu ketika di sebelah membahas hadis, tapi ngakunya paling gaul. Nggak ada nilainya jika dilakukan dengan nafsu, meskipun terlihat membela hak, kecuali Anda melakukannya dengan iman. Kalaupun Anda nilainya pasti kecil. Ilmu hikmah itu nggak mati-matian membela Ponzi, bos. Sebab Ponzi itu perampok. Bijak dalam bertutur kata itu bukan jaminan orang itu benar. Catat, seperti Anda ini halus dalam bertutur kata, tapi mengajak ke dalam kehancuran yang sangat besar karena mengharap Picup on. Nafsu itu apa? Ada berapa macam nafsu? Kenapa para mujahidin memukul bahwa berperang angkat senjata membunuh para lawannya? Apakah itu nafsu? Tolong jelaskan. Mengharapkan Picup on itu baik karena ada hak di sana. Kalau Picup ini Ponzi maka dia tidak akan on. Kalau Picup on maka dia bukan Ponzi penipu. Nafsu amarah yang saya maksudkan itu ya itu tadi. Lah, ada berapa? Coba sebutkan wahai engkau yang mengaku pemegang ilmu hikmah. Polisi menembak perampok itu kamu kira nafsu amarah? Belajar agama jangan kulitnya saja, bos. Ya akhirnya ya jadi begini. Nabimu leader Picup, kitabmu kitab pastrek. Hah. Nah, ucapan ini baru berbentuk hikmah. Dan meskipun saya nggak menjawabnya, maka nilainya tetap ada karena nilai dari ucapan hikmah itu sendiri. Ilmu baru dari Tuan Guru Perbokeran baru bisa menilai bisnis Ponzi atau tidak setelah Picup on. Sekarang Picup masih Ponzi dan masih off. Mana bisa menilainya? Tunggu besok setelah on baru bisa. Paham? Untungnya hanya satu manusia di Indonesia ini yang jadi Boker Sukirman. Kalau ada 1000 saja misalnya, maka negara ini sudah hancur lebur. Jika dia melakukan semua itu karena dengan iman, bukan dengan nafsu amarah, maka itu bernilai di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Bukannya saudara telah berkata akan berbaur dengan berbagai karakter dan menyesuaikan diri di dalamnya? Apakah mungkin Tuan Guru Bokerman adalah titisan dewa? Hah? Titisan dewa? Enggak mungkin. Buktinya dia, si Boker Sukirman mencoba membaca keikhlasanmu, bos. Merespon pemikiran Pak Sukirman tidak akan pernah berujung, bray. Buang-buang waktu. Karena dia itu bebal dan ngendablek pol. Namanya juga pelawak, bos. Ya wajar lah. Hukum adalah hukum. Kamu sengaja membesar-besarkan dan mencari celah agar menang debat saja. Apa gunanya saya berdebat kalau Picup nggak on? Saya itu berharap info dari Ninja Leader benar adanya. Silahkan Ninja Leader, selamat berjuang. Saya kira Tuan Guru Bokerman hanya berkelit saja dan mengalihkan tema biar terlihat berwawasan luas. Ingat nggak waktu Bokerman mencibir manajemen entub? Kenapa tidak mampu memindahkan servernya dari Singapura ke Indonesia? Kan lucu sangat itu, bos.
Picup on, apakah Anda berharap pipi cair, Boker? Bukannya peraturan yang baru sudah tidak boleh cairkan pipi. Terus apa yang Anda harapkan dari picup on? Apa? Oleh karena daripada itu semua, selamat berjuang juga saudara-saudaraku di SPI. Siapa yang berkata demikian? Pipi nggak bisa dicairkan. Siapa bilang gitu? Terus ngapain diperjuangkan? Ini benar-benar perkataan seorang tuan guru perbokeran sejati yang kondisi otaknya digerogoti belatung sebagian. Apa? Digerogoti belatung? Berarti artinya sebentar lagi Sukirman mau mampus dong. Semoga aja. Semoga aja dia benar-benar mampus sekalian. Apakah ente masih berharap mengais-ngais rezeki dari Picup? Lalu siapa yang mau bayar pipi yang jumlahnya ratusan triliun? Kamu lagi mengigau dicekoki racun tinja lider belangsak alas kaki manajemen ya? Saya hanya senang dan rasa tergelitik pada ucapan otaknya digerogoti belatung sebagian. Ngakak Pol. Bisa ngakak juga si Sukirman ya? Anda pikir masih bisa nonton iklan dapat duit, Ker? Terus bos Picup makan apa? Kalau tidak ada duit masuk dari Pastrek, mau makan apa mereka? Tentu makan dari perusahaan dong. Emang bisa perusahaan bayar mereka? Maka perusahaan harus tunaikan janjinya bahwa member dibayar sesuai janji. Emang mana manajemennya entup? Kamu tahu tinggalnya mereka di mana? Coba sebutkan alamat mereka. Marketing plan-nya entup sudah diupdate, Bray, dan sudah dirancang saling menguntungkan member. Untuk soal itu, SPI kan sudah dapatkan semuanya itu dari Bareskrim. Bukannya begitu, Bray? Pelan-pelan mulai terkuak isi pikiran Om Boker Sukirman. Masih berharap durian runtuh. Kacian. Aduh, lelah juga melayani orang ini. Maaf, saya harus bicara dan mengakui bahwa Anda gobloknya kuadrat ternyata. Logika dalam berpikirmu sudah benar-benar lenyap di gondol tikus. Boker. Kok ada ya orang yang nyuruh supaya sama-sama nunggu hasil kerja dari pihak ninja leader yang beranggotakan orang sekapasitas kayak Bokerman. Semuanya hanya PHP. Ya maaf, info itu dari pertanyaan saudara. Enggak saya dapatkan dari ninja leader. Kami dari petugas RSJ meminta maaf sebesar-besarnya kepada kalian. Karena orang yang menulis komentar ini adalah pasien kami yang sedang kami cari karena pasien tersebut melarikan diri dari RSJ sekitar 5 hari yang lalu. Oh, kalau gitu Boker Sukirman adalah pasien ODGJ toh. Pantesan. Kalau ada Om Sukirman, grup ini jadi hidup, jadi rame. Ya hidup dengan kekonyolan tapi ya sepadan dan layaklah, Bray. Secara kan Picup yang mati konyol dinahkodai oleh orang konyol kayak Bokerman. Cocok. Ternyata visi dan misi Om Sukirman berharap Picup untuk tujuan nonton iklan dapat duit lagi. Dan pipi member bukan urusan misi Sukirman. Dia orang yang berpura-pura konyol. Settingannya emang sengaja dibuat begitu oleh junjungannya Sukirman. Makanya Om Sukirman mati-matian bela Picup on terus. Bray Bokerman, apa benar-benar hanya pura-pura lo, Bray? Kalau benar begitu berarti munafik dia itu. Sungguh munafik. Udah keluar orangnya, entar aja masuk lagi. Kita hakimi sama-sama. Kayaknya sih bukan pura-pura. Misinya sudah jelas. Sukirman berharap Picup on untuk tujuan bisa nonton iklan dapat duit lagi seperti dulu. Maksudnya pura-pura konyol, Bray. Dia tidak sadar atau bodoh ya bahwa Picup itu sudah tidak bisa menghasilkan duit tanpa fast track. Secara kan otaknya Sukirman sudah diprogram ulang. Pembodohan kalau ada investor yang mau menalangi pencairan pipi dan mau bayar orang nonton iklan. Bahas antek-antek manajemen Picup lagi yuk. Seru tahu. Ninja leader kata antek-antek manajemen Picup. Tifu-tifu neng. Wahai kakek, kasih dong cucumu ini pipi buat masa depan kawin. Kakek PHP mulu mau ngasih pipi masa depan. Mana? Si kakek ini mirip kayak kepanjangan pipi Picup, yaitu valuta palsu tifu-tifu. Itulah dia hasil obrak-abrik kita tentang pembahasan Bokerman Sukirman @Hati Sukirman.
Dia itu cita-citanya mulia, yaitu pengen jadi nabi katanya sih. Ya, mari kita dukung cita-cita Boker Sukirman. Semoga hidupnya abadi di dalam gua Blorong tentunya. Kok jadi dongeng nih?